kedua dengan agenda penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Ya, baik. Kita langsung ke termohon nomor 54. Silakan menyampaikan jawabannya. Poin-poinnya saja. Waktu 10 menit, lebih kurang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan jawaban dalam perkara nomor 54 dalam eksepsi kewenangan mahkamah, bahwa menurut kami mahkamah tidak berwenang mengadili perselisihan perkaraku sebab objek sengketa yang diajukan meskipun adalah berkait keputusan KPU tentang rekapitulasi perolehan suara tahap akhir, namun jika memeriksa secara detail pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, bukanlah hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Misalnya yang dipersoalkan adalah persoalan teknis pemungutan suara seperti surat suara yang hasil yang tidak dimasukkan dalam kantong plastik sebelum dimasukkan dalam kotak suara, dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Memang ada hal-hal yang dimohonkan berkaitan dengan pengguna hak pilih, misalnya DPT, DPT, dan DPPH serta DPTB, tetapi pemohon tidak menyebutkan secara spesifik lokus TPS yang dimaksud. Yang kedua, berkaitan dengan legal standing. Yang Mulia, bahwa syarat legal standing saat ini berdasarkan undang pemilihan diatur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk. Untuk Wakatobi sendiri, jumlah penduduknya 1115,064 jiwa, sehingga berlaku ketentuan pasal 158 huruf A ayat 158 ayat 2 huruf A. Sedangkan persentasenya, jumlah persentase 2% adalah 1237, dan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 2036. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berkaitan dengan permohonan kabur, bahwa permohonan pemohon bersifat umum abstrak karena tidak menyebut secara rinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Selanjutnya permohonan sumir karena tidak menyebut secara jelas siapakah yang dimaksud dalam permohonannya pengguna hak pilih DPPH yang dianggap tidak memenuhi syarat. Begitu pula pengguna hak pilih DPTB dari 1883 dalam pokok permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pada terjadi pada TPS mana saja. Selanjutnya permohonan pemohon hanya menyoal hal pelanggaran teknis pemungutan suara, namun persoalan tersebut tidak relevan signifikan terhadap hasil, apalagi secara faktual seluruh saksi pemohon pada masing-masing TPS menyetujui dan bertanda tangan pada C hasil KWK. Berdasarkan 3 eksepsi tadi di atas, Yang Mulia, kami meminta mahkamah menyatakan permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, mengenai termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara. Hal ini diuraikan dalam permohonan pemohon angka 2. Kami jawab, Yang Mulia, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur sebab pemohon tidak menguraikan model pertanggungjawaban manakah yang dikehendaki yang dimintakan kepada termohon. Yang kedua, bahwa pemohon coba memperbandingkan antara kesesuaian data pengguna hak pilih dengan pengguna hak pilih DPT. Bahwa Yang Mulia, kami ingin sampaikan secara logik kepemiluan tidak mungkin memperbandingkan keduanya sebab pengguna hak pilih adalah merupakan akumulasi daripada pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTB, pengguna hak pilih DPPH. Sedangkan pengguna hak pilih DPT sendiri adalah merupakan komponensi dari atau unsur dari pengguna hak pilih. Sehingga dalam logika yang umum kepemiluan ataupun logika yang umum pemilihan, jumlah pengguna hak pilih idealnya lebih besar atau umumnya lebih besar daripada pengguna hak pilih DPT. Jarang sekali kita temukan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPT. Dengan demikian, pemohon keliru memahami konteks pemilihan karena cuma memperbandingkan sesuatu yang keadaannya berbeda atau jenisnya secara hukum berbeda, sehingga dalil aku haruslah dikesampingkan. Kedua, mengenai 74 pengguna hak pilih DPT yang tidak sah karena tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir C daftar hadir KWK, sehingga menurut pemohon TPS aku harus ditetapkan PSU. Menurut termohon, dalil tersebut prematur. Sebab apa? Menurut termohon tidak bisa
secara terburu-buru menyatakan bahwa 74 pemilih karena tidak bertanda tangan pada daftar pemilih tetap atau C daftar hadir pemilih tetap, lantas dapat dikualifikasi sebagai pemilih hantu atau ghost voter. Hasil penelusuran termohon pada tanggal 24 Januari telah melakukan pembukaan kotak suara dan memang ditemukan pada 3 TPS di Kelurahan Pongo, tepatnya pada TPS 5, 7, dan 8, ada case di mana 79 pemilih lalai atau lupa bertanda tangan pada C daftar hadir pemilih DPT. Nah, problemnya ternyata yang mulia, khusus di TPS 5 Kelurahan Pongo ada 24 pemilih yang tidak hadir, yang tidak bertanda tangan pada C daftar hadir pemilih, disebabkan mereka keliru karena mengisi daftar hadir pada pemilih tambahan. Diketahui perihal tersebut sebab terdapat 24 C pemberitahuan yang ada dalam kotak suara yang nama-namanya ketika dilakukan pengecekan pada C daftar hadir pemilih DPT, nama mereka tidak tercatatkan. Rupanya namanya tercatatkan pada C daftar hadir pemilih tambahan. Selanjutnya, pada TPS 7 Kelurahan Pongo ada 54 pemilih yang keliru mengisi daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, padahal yang bersangkutan adalah pemilih DPT. Diketahui perihal tersebut yang mulia sebab C pemberitahuan ada tertinggal di dalam kotak suara. Nah, selanjutnya pada TPS 8 ditemukan satu pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas nama Marlina. Nah, ini ada C6 C pemberitahuan di dalam kotak suara, tetapi yang bersangkutan tidak mengisi daftar hadir. Namanya Marlina, nomor urut 53 pada DPT. Nah, khusus di TPS 10 itu tidak ada kekeliruan sebab seluruh pemilih DPT itu mengisi daftar hadir. Yang keliru adalah petugas KPPS-nya keliru mengisi C hasil KWK. Nah, pada C daftar hadir pemilih pada TPS 10 khususnya di halaman 7 pada kolom ke-7 khusus pemilih perempuan, pemilih laki-laki yang bertanda tangan adalah 6 namun dituliskan 7. Jadi terdapat kekeliruan di sana. Nah, oleh sebab itu dengan telah ditemukannya masalah pemilih yang lupa bertanda tangan dan keliru mengisi daftar hadir pemilih pindahan dan pemilih tambahan, padahal yang bersangkutan sesungguhnya adalah pemilih DPT, maka tidak cukup alasan untuk dinyatakan PSU pada 3 TPS dimaksud sebab mereka bukanlah terkualifikasi sebagai pemilih hantu atau ghost voter. Selanjutnya mengenai terdapat 537 pemilih pindahan oleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kami jawab yang mulia bahwa dalil tersebut adalah kabur dan fiktif sebab pemohon tidak menyebutkan objek TPS dan siapa subjek pemilih yang dimaksud. Bahwa seluruh pemilih pindahan yang diterbitkan formulir A5-nya oleh KPU atau oleh PPS tercatatkan secara tertib dan teradministrasikan. Dapat dilihat pada bukti T30 dan T35. Yang mulia, kami ingin sampaikan bahwa salah satu pemohon atas nama Hardin Laumo atau wakil bupati itu juga adalah pemilih pindahan. Dia menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Waduri, Kecamatan Kalidupa. Nah, yang bersangkutan terdaftar pada TPS 9 Kelurahan Wanci. Jikalau dia mempersoalkan DPPH, seluruh DPPH di Kabupaten Wakatobi dianggap tidak memenuhi syarat, sama saja yang bersangkutan menyoal eksistensi status pemilihnya sebagai pemilih pindahan. Selanjutnya mengenai 1883 pemilih tambahan yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh pemohon. Dalil tersebut adalah dalil yang fiktif sebab tidak didukung dengan bukti. Rasanya tidak logik 1883 pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Di tengah ada Panwas, ada saksi pemohon dan saksi pemohon menandatangani C daftar hadir, C hasil KWK. Nah, ini kami menduga bahwa pemohon coba sengaja memunculkan angka-angka ini untuk menggiring mahkamah seolah ada signifikansi untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan ini. Selanjutnya mengenai formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi atau tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, menurut pemohon tidak direkapitulasi. Kami jawab yang mulia bahwa senyatanya seluruh C pemberitahuan yang tidak tersalur telah dicatat dan direkap oleh
KPU Wakatobi. Memang benar ada permintaan pemohon saat setelah pemungutan suara atau setelah ada hasil meminta untuk catatan berapa C pemberitahuan yang tidak tersalur. Oleh termohon tidak menjawab, tidak memenuhi keinginan dari pemohon tersebut, sebab berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 3 PKPU 18 2020, salinan rekapitulasi pemberitahuan C KWK yang tidak tersalur hanya diberikan masing-masing kepada KPPS dan PPS. Nah, hal yang lain yang mulia ini hanya soal teknis-teknis pemungutan suara, itu telah kami jawab dalam jawaban dan kami anggap tidak relevan dengan atau signifikan dengan perolehan hasil. Waktu 2 menit. Nah, dalam petitum kami minta yang mulia mohon eksepsi kami diterima, kemudian dalam pokok perkara mohon permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, kemudian menetapkan sah dan tetap berlaku keputusan termohon tentang penetapan rekapitulasi tahap akhir dan seterusnya, dan menetapkan perolehan suara calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan seterusnya sebagaimana objek sengketa, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bon. Hormat kami masing-masing kuasa hukum termohon Baron Harap Rizal Haju bertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kembali. Langsung pihak terkait silakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim Konstitusi panel 1 yang memeriksa perkara nomor 54, izinkan kami Itu mic-nya deketin aja. Ya. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait dalam perkara ini yang akan dibacakan secara bergantian. Ya, Keterangan waktunya pihak 10 terkait menit ya. terdiri atas 3 bagian yang penting, yaitu keterangan pihak terkait dalam eksepsi, keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan, dan diakhiri dengan petitum. Dalam eksepsi terdiri atas eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedua tenggang waktu pengajuan permohonan perbaikan permohonan, ketiga kedudukan hukum pemohon, keempat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara, dan kelima permohonan pemohon obskur libel. Untuk eksepsi kewenangan MK tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara dan permohonan pemohon obskur libel mohon dianggap dibacakan. Untuk eksepsi kedudukan hukum permohon pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 4, pasal 158 ayat 2 huruf A, Undang-Undang Nomor 10 2016, Jungto Lampiran 5 PMK 6 2020, serta pertimbangan hukum putusan MK dalam memutus perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018, pemohon dalam perkara akuo haruslah memenuhi syarat kumulatif, yaitu pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh termohon, harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan pihak terkait sebesar paling banyak angka persentase tertentu tergantung jumlah penduduk kabupaten atau kota yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan termohon. Pemohon dan pihak terkait telah ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan dan pemohon ditetapkan dengan nomor urut 1 dan pihak terkait ditetapkan dengan nomor urut 2. Bukti PT 003 Jungto bukti PT 004. Jumlah penduduk Wakatobi berdasarkan data pokok Kemendagri tahun 2019 adalah sebesar 115.360 sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait paling banyak 2% dari total suara sah. Perolehan suara yang ditetapkan termohon bukti PT 002 Jungto bukti PT 004 adalah pemohon sebesar 29.901 dan pihak terkait sebesar 31.937 serta total suara sah sebesar 61.838 sehingga 2% dari 61.838 adalah sebesar 1.237 suara. Sementara selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 2.036 atau 3,29%, yang berarti jauh melampaui selisih maksimum 2%, yang berarti telah nyata
pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara akuo. Berdasarkan uraian tersebut, dalam eksepsi pihak terkait, maka permohonan pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Dilanjutkan oleh rekan kami. Dalam pokok permohonan bahwa pada prinsipnya pihak terkait menolak seluruh dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonannya dan seterusnya yang tidak sempat dibacakan mohon dianggap dibacakan. Keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini terdiri atas 3 hal pokok, yaitu pertama, penegasan kebenaran hasil penghitungan suara, yang kedua, tanggapan atas dalil-dalil permohonan pemohon awal, dan tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan pemohon. Penegasan kebenaran hasil penghitungan suara pada pokoknya bahwa tidak terdapat kesalahan dan memperlihatkan hasil dari data-data yang dimiliki oleh saksi-saksi pihak terkait tidak memperlihatkan hasil yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh termohon. Selanjutnya, tanggapan atas dalil-dalil permohonan pemohon awal pertanggal 18 Desember 2020 mohon dianggap dibacakan. Tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan pemohon. Terlepas dari terlambat tidaknya perbaikan permohonan sebagaimana eksepsi yang telah disampaikan di bagian awal, setelah diklasifikasi, ternyata terdapat 7 permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon dalam perbaikan permohonannya. Yang pertama, pemohon mendalilkan 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi. Andaikan pun dalil ini benar, ketiadaan tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih di TPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suara yang telah diberikan oleh pemilih-pemilih pada 4 TPS tersebut menjadi tidak sah, karena pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut seluruhnya dipastikan oleh saksi pihak terkait sebagai pemilih yang telah terdaftar, baik dalam DPT, DPTB maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan formulir A5 KWK atau DPPH, sehingga tetaplah berhak menggunakan hak pilihnya serta tidak menyebabkan suara yang telah diberikan oleh pemilih dan dinyatakan sah oleh KPPS serta turut ditandatangani pula oleh saksi-saksi pemohon baik di TPS maupun di tingkat rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi tidak kemudian menjadi tidak sah atau menyebabkan diulangnya pemungutan suara pada TPS-TPS tersebut. Kemudian hal yang kedua, mengenai anggapan pemohon tentang tuduhan kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM yang tersebar pada 8 kecamatan 9 desa kelurahan 240 TPS karena adanya DPTB 1.883 pemilih yang diklaim oleh pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi, dan DPPH sejumlah 537 pemilih yang menurut pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih. Pemohon hanya menyajikan tabel dengan substansi yang sama secara berulang-ulang, sama sekali tidak dapat mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM. Pemohon hanya menuduh tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 1.883 pemilih dalam DPTB bukan merupakan penduduk Wakatobi tanpa menguraikan siapa saja pemilih-pemilih tersebut. Dan kalau bukan penduduk Kabupaten Wakatobi, mestinya pemohon merinci dan membuktikan tuduhannya bahwa pemilih tersebut penduduk dari kabupaten kota mana saja dengan jumlah sebanyak itu, atau menggunakan KTP elektronik yang diterbitkan dari kabupaten kota mana saja. Siapa yang memobilisasi pemilih sebanyak itu dari daerah asalnya untuk memilih dalam pilkada Wakatobi yang daerahnya tersebar atas pulau-pulau tersebut. Bahwa andaikapun mobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain ke Kabupaten Wakatobi tidak berbatas, bahwa andaikan pun ada mobilisasi pemilih, maka perlu diketahui bahwa Kabupaten Wakatobi tidak berbatasan secara fisik atau daratan dengan kabupaten kota lainnya, hanya berbatasan secara lautan. Maka yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain paling tidak adalah yang memiliki fasilitas atau armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan atau kewenangan, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh pihak terkait, tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah pemohon. Selain karena memiliki beberapa armada kapal laut yang mengangkut penumpang antar pulau dalam daerah serta dari dan ke Wakatobi berbagai rute, juga memiliki kekuasaan atau kewenangan selaku petahana yang membawahi OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang berwenang menerbitkan KTP elektronik yang digunakan oleh pemilih DPTB. Selanjutnya mengenai 537 pemilih DPPH. Salah satu contoh konkretnya adalah sebagaimana juga sudah disampaikan oleh termohon tadi, bahwa pemohon sendiri, calon wakil bupati atas nama Harin Laomo, itu adalah penduduk beralamat di lingkungan Topa 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi, lalu dengan menggunakan formulir A5 KWK memilih bersama istri di TPS 1 Wadu di Kecamatan Kalidupa di Pulau Kalidupa. Selanjutnya masalah yang ketiga mengenai adanya kecurangan tidak kembalikannya formulir C. Andaikan pun benar
Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konfigurasi perolehan suara. Kemudian persoalan yang keempat mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda, yaitu di TPS 1 Lia Unemelangka dan TPS 1 Wanci tidak benar, kemudian di TPS 2 Wanci dan kemudian memilih di TPS 1 Wanci tidak benar adanya. Kemudian kelima tentang kotak suara. Kotak suara TPS 1 Matahora, TPS 2 Kabita, dan TPS 3 Kabita. Pihak terkait menegaskan bahwa dalil pemohon ini tidak benar. Karena setahu pihak terkait, kotak suara dari seluruh TPS untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, seluruh kotak suara masih terbungkus plastik hitam dan masih tersegel dan tidak ada angka yang berbeda. Kemudian tentang pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberikan kesempatan memilih di TPS 1 Darawa, perlu ditegaskan bahwa menurut keterangan saksi pihak terkait, KPPS bersama-sama dengan para saksi pasangan calon dan panwas TPS di atas jam 12.00 WITA dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta faktanya saksi pemohon di TPS tersebut tidak keberatan bahkan turut bertanda tangan pada model C hasil salinan KWK. Kemudian tidak adanya tanda tangan KPPS pada 1 lembar suara berlapis di TPS 1 Sombu itu tidak benar, dalil itu tidak benar dan tidak pernah ada seperti itu. Kemudian pemohon juga mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih itu tidak benar. Kemudian masalah yang keenam mengenai adanya pelanggaran politik uang, praktik politik uang dan barang di Pasar Sentral Mandati 3, di Desa Mola Bahari, di Desa Onemai, dan pembagian sekeranjang buah mangga, kaupi dan uang di Mula Raya, pihak terkait membantah dengan tegas dalil-dalil pemohon tersebut karena pihak terkait, tim kampanye dan atau orang lain atas perintah pihak terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang dan atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pihak terkait. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, namun hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir mengenai pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan atau pendukung pihak terkait terhadap pendukung pemohon di TPS 1 Waha, Desa Sombu, dan Desa Oihu. Pihak terkait membantah dengan tegas dan andaikan pun benar mestinya pemohon melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang mulia, dalil-dalil pemohon tersebut di atas terkait dengan intimidasi dan atau penghadangan, kalaupun benar dipastikan tidaklah berkaitan dengan menghalang-halangi hak pilih masyarakat karena tidak terjadi dalam tenggang waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Namun pemohon menghubung-hubungkannya sedemikian sehingga seolah-olah terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Padahal faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 dilaksanakan dalam suasana aman, tenang, lancar, dan tertib. Terakhir, dari seluruh dalil pemohon tersebut tidak satupun terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya yang memerintahkan pemungutan suara ulang, sehingga seluruh dalil pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan bahwa berdasarkan keseluruhan pihak terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan termasuk perbaikan permohonan pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Petitum dilanjutkan oleh rekan kami. Dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi nomor 326 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.38 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan dan Kantor Hukum Amiruddin Mataram Law Firm, Erna Ratnanisi dan Pak Boston. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Langsung Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, hadirin peserta sidang yang kami hormati, mohon izin yang mulia dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi membacakan pokok-pokok keterangan kami. Pertama, bahwa atas pokok permohonan terkait perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil pengawasan dengan perolehan suara sebagai berikut. Untuk pasangan calon urut 1 Haji Arhawi SE MM dan Hardin Lawamo SE dengan perolehan suara 29901. Untuk pasangan calon urut 2 Haji Haliana SE dan Ilmiati Daud SE MSI dengan perolehan suara 31937. Jumlah perolehan suara 61838. Bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi tidak ada temuan ataupun laporan dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bukti PK1. Kedua, bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 2.1, 2.2 berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan keterangan ini disusun, kami tidak menemukan ataupun tidak ada laporan dugaan pelanggaran terhadap hal ini. Bukti PK2. Yang ketiga, bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 2.3, angka 2.4, angka 3.1, angka 3.2, angka 17.1, angka 17.2, dan 17.5, bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wakatobi nomor 298/K Bawaslu Provinsi SG datar 15-PM.00.02/12/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 untuk melakukan pencermatan dan penelitian pada formulir D hasil kecamatan KWK dan menyampaikan secara tertulis riwayat pergeseran data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk Kecamatan Binongko, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Kalidupa Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum ditetapkan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Wakatobi. Bahwa selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. Hanya yang terjadi saat rekapitulasi adalah dari paslon urut 1 tidak menandatangani berita acara. Bukti PK3, PK4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon terkait dengan kecurangan pendistribusian formulir C, pemberitahuan KWK pada angka 4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terhadap formulir C pemberitahuan KWK yang didistribusi dan dikembalikan oleh KPPS di masing-masing kecamatan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 6, pada tanggal 7, dan tanggal 8 Desember 2020. Kami menemukan hasil pengawasan untuk C pemberitahuan KWK yang terdistribusi sebanyak 60892, yang dikembalikan sebanyak 13026, dengan jumlah keseluruhan yang terdistribusi dan dikembalikan adalah 73918. Ini sama dengan DPT. Bahwa selama proses pendistribusian formulir C pemberitahuan KWK tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. PK5. Yang kelima, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran di 3 TPS pada angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hak pilih lebih dari 1 kali. Pada tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Lia Onimelangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, dan TPS 2 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa hasil pengawasan kami tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pada bukti PK6, bukti PK7, dan bukti PK8. Yang keenam, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran di 7 TPS pada angka 6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi menerangkan untuk pokok 6.1, 6.2, pada pokoknya kami
Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil pengawasan kami ya, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemui adanya kotak suara tergembok namun tidak tersegel. Kejadian khusus tersebut dicatat pada formulir model D kejadian khusus atau keberatan kecamatan KWK. Namun tidak ada perbedaan perolehan suara pada formulir model C hasil salinan KWK yang dipegang oleh saksi pasangan calon dengan yang dipegang Panwaslu Kecamatan dan PPK. Bukti PK 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 2 Desa Kabita tidak ada masalah, sedangkan untuk TPS 3 Desa Kabita Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kotak suara tergembok namun tidak tersegel dan dicatat dalam formulir kejadian khusus bahwa formulir model C hasil pleno KWK hanya digulung namun tidak dibungkus dan disegel. Selanjutnya memberikan saran perbaikan di mana seharusnya formulir model C hasil plano KWK digulung, kemudian dimasukkan ke dalam kantong untuk dibungkus dan disegel. Terkait dengan perolehan suara, tidak ada perbedaan pada formulir model C hasil salinan KWK yang dimiliki saksi pasangan calon dengan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan PPK. Bukti PK 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat seorang warga yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP atau surat keterangan pada bukti 10 di Desa Darawa, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Selanjutnya, Bawaslu mengundang personil sentra Gakumdu bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada bukti PK 11 dan kemudian melakukan rapat pra-pembahasan bukti PK 12 dan atas rapat pra-pembahasan sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pra-pembahasan di sentra Gakumdu untuk menentukan temuan Panwaslu Kecamatan Kaldupa Selatan, pada pokoknya disimpulkan bahwa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kaldupa Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena pemilih atas nama AP memiliki kartu keluarga sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat pemilih. Bukti PK 13. 6.4 TPS 1 Desa Sombo Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan maupun dari masyarakat. Bukti PK 14. Pada TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, baik dari tim pasangan calon, dari pemantau ataupun dari masyarakat. Bukti P15. Untuk TPS 2 Kelurahan Mandati 3 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya juga tidak menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran. Ini didalilkan oleh pemohon baik dari pasangan calon, ya, tim pasangan calon, pemantau pemilihan maupun dari masyarakat. Bukti PK 16. Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 7.1 dugaan pembagian paket sembako dengan stiker paslon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Bukti PK 17. 7.2 dugaan pembagian paket sembako dengan stiker paslon pasangan calon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil penelusuran tidak menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana pembagian paket sembako yang dengan stiker pasangan calon nomor urut 2. Bukti PK 18 dan bukti PK 19. Ya, waktu 2 menit lagi. Ya, pada hari Selasa 17 November 2020, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Bapak Umar Samiun, Muhammad Salimuddin, Roni alias Sukron, dan Laude Sufrion atas laporan saudara Sufriono. Bukti PK 20 atas laporan tersebut hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi memenuhi syarat formil dan material dan diregistrasi dengan nomor 08 dan seterusnya. Bukti PK 21. Selanjutnya sentra Gakumdu melakukan pembahasan pertama dan kedua dan disimpulkan bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Bukti PK 22 23. 8. Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran tim pasangan calon nomor urut 2 pada angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2
berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 Bawaslu Kabupaten Wakatobi di TPS 1 Desa Waha, TPS Desa Sombuk, Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Uehu, pada pokoknya tidak menerima, tidak ada temuan dan adanya laporan terkait dengan ini. Ini pada bukti PK 24, bukti PK 25. Di Desa Popalia juga Bawaslu tidak menemukan dan tidak ada laporan terkait juga dengan ini. Di Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bahwa pada pelaksanaan tahapan kampanye sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini juga kami tidak menemukan dan tidak ada laporan terkait dengan dugaan pelanggaran ini. Dugaan pembagian paket yang berisikan keranjang mangga, kopi, dan uang pecahan Rp100.000 pada mulai tanggal 6 sampai 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi dan Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi melakukan patroli pengawasan politik uang. Bahwa pada saat pelaksanaan patroli pengawasan politik uang, sampai dengan keterangan tertulis ini disusun, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada angka 8.6, baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilih, maupun dari masyarakat. Bukti PK 26. Ya, waktunya. Ya, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dengan dugaan pelanggaran intimidasi oknum keamanan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak menemukan dan menerima laporan terkait dengan dugaan ini, bahwa terhadap kesemua keterangan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait dengan pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara dianggap dibacakan. Demikian pokok-pokok keterangan ini kami sampaikan. Atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih. Kami dari Bawaslu Wakatobi, Laode Muhammad Arifin Ketua, Laode Januria anggota, Arfis anggota. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Termohon dalam perkara ini mengajukan bukti T1 sampai dengan T113. Benar? Ya, Yang Mulia, sebelum ditetapkan kami ada renvoy kesalahan wording Yang Mulia pada halaman 74. Renvoy apa? Jawaban kami Yang Mulia. Dan nanti dikirain alat bukti nanti dulu. Oh siap, alat buktinya cocok Yang Mulia sampai T113. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pihak terkait mengajukan bukti PT1 ini 34. Oh, tapi lengkap. Ya, baik. Jadi saya ulangi, ini tidak berurutan ya, tapi nanti disusun ya. Tetapi yang pasti PT 01 sampai PT 034, benar? Pihak terkait. Benar ya. Ya? Benar. Ya, tadi disusun kembali ya. Ya, dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu PK 1 sampai dengan PK 27. Ya, benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya, ya sekaligus nanti silakan Yang Mulia, ada catatan dari Yang Mulia. Baik, yang mau direnvoy apa? Pada halaman 74 Yang Mulia. Mohon diingat ya, renvoy hanya typo saja. Siap Yang Mulia. Halaman berapa? Halaman 74 poin 2.31. Halaman 74. Poin 2.31 harusnya tertera termohon bukan pemohon Yang Mulia. Bahwa termohon bukan pemohon. bahwa pemohon Ya, itu diganti jadi bahwa termohon. menyangkali berdalih pemohon. Ya, siap.
Ya, ada Kemudian lagi? halaman 28 pada angka 4, Halaman 28. 28 pada angka 4 di atas yang mulia, Ya. tertulis tidak ada keberatan perihal lainnya. 19 itu bukan 19 yang mulia, 24 pemilih. Oh, itu sudah angka itu. Ya, sudah angka yang mulia. Ya. Karena yang dipersoalkan angka, jadi kita tidak bisa mengganti angka ya. Siap. Baik, itu aja yang Baik. mulia. Kalau begitu. Itu ya. Saya ada beberapa konfirmasi. Pertama soal penetapan dulu. Siap yang mulia. Ya, penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan kapan? Penetapan biar tidak keliru saya lihat lagi kembali dulu yang mulia. Tanggal 16 Desember dan juga sudah diumumkan yang mulia melalui papan pengumuman. 16 Desember Ya. jam berapa? 16 Desember itu pukul Komisionernya ingat? 17.38 yang mulia. Jangan salah loh ya nih, penting Ya. ini. 17 38. 38 Cocok. diumumkan di papan pengumuman Pada hari yang sama yang mulia. hari yang sama, jam yang sama. Jamnya 18.30. 18.30. Diunggah di websitenya atau laman KPU. Ya, setelah diunggah juga di akun resmi FB KPU Wakatobi. Langsung Ya yang mulia. diunggah ke laman KPU-nya di jam 18.35 yang mulia. udah jadi bukti ya? Sudah, Nih. sudah kami ajukan Terkait bukti dengan tambahan yang mulia. Itu T100 P berapa? 13 T? T yang baru masuk T111 12 13 yang mulia. Ya. Kemudian ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh termohon ya. Sebagai jawaban dimulai dari halaman 27 dan seterusnya ini karena ini menyangkut dalil dari pemohon. Itu apakah ada bukti yang menunjukkan berapa sebetulnya suara dari pemohon maupun pihak terkait di Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi itu? Ada yang mulia. Terutama pada TPS 5, 7, 8, 10. Ada yang mulia. Itu ada C hasil yang mulia yang kami. Ada itu ada perbedaan suara pemohon berapa, pihak terkait berapa ada? Kalau dilihat di C hasilnya kelihatan yang mulia. Ya maksudnya sudah kelihatan dari langsung hasil dari itu belum ada. Harus dihitung dari C hasilnya. Ya yang mulia. Kalau di jawaban kami tidak uraikan yang mulia, tetapi dalam buktinya itu ada yang mulia. Oke. Ini kan dari termohon menyampaikan di dalam jawabannya ini memang ada kekeliruan dari petugas ya KPPS ya. Betul yang mulia. Apakah ada kemudian keberatan di situ yang jadikan bukti? Ada yang mulia, tetapi tidak ada keberatan yang mulia. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Tidak ada laporan juga ke Bawaslu Bawaslu juga tidak. untuk Desa Pongo. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak ada untuk Desa Pongo ya. Semua berarti tanda tangan pada saat di TPS itu. Semua bertanda tangan ketiga TPS itu yang mulia. Untuk 4 TPS itu ya. 3 yang mulia. Jadi TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10. siap 5, 7, 8. Kalau untuk 10 tidak ada yang semua bertanda tangan, cuma ada kekeliruannya pada penjumlahan daftar hadir. Seharusnya 6 dituliskan 7. Padahal jumlah yang bertanda tangan dan kami telah cek semua C Sudah ada pemberitahuan. buktinya ya. Sudah ada buktinya. Ya, yang mulia. 5, 7, 8 juga sudah lengkap buktinya. Sudah lengkap buktinya yang mulia. Termasuk dengan C pemberitahuan nama-nama yang tidak mengisi daftar hadir namun pemilih DPT. Ada C pemberitahuannya dalam kotak dan kami ajukan bukti yang mulia. Ya. Kemudian untuk termohon ini surat kuasa termohon belum diserahkan ya? Surat kuasanya yang mulia sudah. Iya, Kami sudah. serahkan melalui KPU sekaligus dengan jawabannya oleh KPU provinsi. Sudah Ya, sudah. Untuk pihak terkait, kuasa hukum atas nama Mustajab dan Amir Faisal Amin Manggulang belum tanda tangan ya pada surat kuasa. Nanti dilengkapi ya.
Untuk Mustazab, Amir Faisal dan Amir Manggulang. Ya. Itu belum tanda tangan pada surat kuasa. Kemudian kartu tanda anggotanya itu dilengkapi juga yang masih berlaku ya. Untuk sudah belum ada surat kuasanya. Jadi untuk kartu tanda anggota ini semua. Ya, jadi dilengkapi nanti ya dengan kepanitraan yang masih berlaku ya untuk KTA-nya. Dan sekali lagi ini saya sudah cek ke kepanitraan, termohon belum memberikan surat kuasanya. Wakatobi yang mulia, KPU Wakatobi. Wakatobi ya? Ya, Wakatobi. Oh baik yang mulia, kami juga ada bawa salinan yang mulia, nanti Ya, kami nanti serahkan setelah diserahkan selesai saja lah, sidang. Baik, ya. terima kasih yang mulia. Ya, baik begitu saya kira Pak Ketua, makasih.